Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Ar-Rafi dan teman saya Linda Fatika. Di sini kami perwakilan dari kelompok 13 ingin mempresentasikan permasalahan identitas nasional di Indonesia. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi identitas nasional adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara fisiologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor-faktor primordial. Ini meliputi ikatan kekerabatan dan keluargaan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan istiadat. Yang kedua, faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima, sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Dan yang ketujuh, faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. C. Identitas negara Indonesia. Identitas negara Indonesia. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang kelima, hukum. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka Sang Saka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta atau Monas di Jakarta. Bahasa negara Indonesia sendiri sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan. Setelah itu diangkat dan ikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada pemeringatan Hari Sumpah Pemuda. Berlangsungnya Sumpah Pemuda pada saat itu. Bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. Lambang negara Garuda. Pancasila dan simbol-simbol Pancasila pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara tanggal
16 November 1945. Baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan Sekretaris Muhammad Yamin. Arti dan makna lambang negara menurut Kansil dan Kistin, arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda, burung yang dinamakan juga Sang Raja Wali, seperti yang disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai 64 sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengar pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima, hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Selanjutnya, krisis yang dihadapi dalam identitas nasional Indonesia. Saat ini dapat kita lihat bahwa Indonesia telah mengalami krisis identitas nasional. Banyak penduduk Indonesia telah melupakan unsur-unsur kebudayaan yang merupakan basis dari identitas nasional suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa krisis yang dihadapi Indonesia terkait identitas nasional. Yang pertama dari segi geografis. 1. Kurangnya kekuatan maritim yang memadai. 2. Kebanyakan daerah perbatasan mengalami kelambanan dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, dan komunikasi, sehingga mereka kurang berinteraksi dengan wilayah lain di tanah air. Bahkan mereka lebih dekat dengan para negara tetangga. 3. Kondisi geografis yang senjang juga terlihat mencolok di antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Warga pedesaan merasa tertinggal dan tidak diperhatikan dibandingkan dengan warga di perkotaan. Muncul berbagai masalah sosial akibat ketimpangan pembangunan antar daerah dan proses urbanisasi yang tak berencana. Yang kedua dari segi demografis. 1. Terjadinya kesenjangan antara generasi tua dengan generasi muda dalam memandang persoalan bangsa dan menghadapi tantangan hidup. Dari segi sosial dan budaya. 1. Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman. Gejala tersebut dapat dilihat dari menguatnya orientasi dalam kelompok etnik dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. 2. Kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. 3. Terjadinya krisis jati diri atau identitas nasional. Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan keramahtaman sosial yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Demikian pula kebanggaan atas jati diri bangsa seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar semakin terkikis oleh nilai-nilai yang dianggap lebih superior. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. 1. Berusaha menemukan kembali dan membangun jati diri yang berarti membangun karakter, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan jati diri dan siap menjadi pemimpin yang berkarakter dan siap menggemakan semangat bangkit dari keterpurukan. 3. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri dan mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. 4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan menghindari pencampuradukan bahasa. 5. Mencintai, menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan daerah.